Kenapa disembah? Jalan menuju Monas bukan Monas. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui jalan. Tetapi jalan menuju Monas bukan Monas. Dan itu bang, kalau bilang disembah itu, ya, saya tidak tahu kalau Kristen Katolik, tapi setahu saya kalau Kristen Protestan dan cabang-cabangnya itu bukan menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah kita semua. Tapi melalui Yesus kan? Iya, karena dia jalannya bang. Ya, sembahan itu kan cuma satu. Iya bang, bukan menyembah Yesus kita. Makanya saya bilang, saya bukan penganut yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan harus disembah. Tidak. Jadi Yesus ini hanya rasul. Hanya seorang rasul. Saya tahu itu persis. Dan nah, terus kalau bilang bahwa akan ada seorang nabi, nah dimuncullah banyak sekali nabi-nabi kan, begitu kan? Banyak sekali nabi-nabi palsu yang muncul setelah kematian Yesus. Nah bisa. Nah dari orang-orang yang sebelum saya tahu, karena saya kenal Kristen duluan, maka saya tidak terlalu yakin kalau Nabi Muhammad ini bukan nabi roh kebenaran lah istilahnya dibilang. Begitu bang. Makanya saya cari tahu, saya tanya, berdebat sama saudara juga, sama teman, dan disarankan datang ke sini bertanya, maka saya ke sini dan bertanya bang, begitu. Oke, mari kita masuk ke dalam Yohanes 16 untuk mengetahui siapakah roh kebenaran itu. Di dalam kitab Yohanes ini, iya bang, kalau itu bang, abang sudah terangkan tadi, saya sudah masuk itu bang, sudah mengerti. Nah, itu saya. dia. Ya. Nah, sekarang Nabi itu dikatakan di data nomor 13-nya. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi apabila ia datangnya itu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, hal-hal yang akan datang ini, karena dia ini adalah roh kebenaran, maka tolak ukurnya apa? Ajarannya harus berkesesuaian dengan temuan-temuan ilmuwan. Tidak boleh bertentangan. Karena di situ dikatakan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Nabi tersebut bercerita 1000 tahun yang lalu. Kalau dia Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Kalau dia adalah Paulus maka 1900 tahun yang lalu. Dan apa yang mereka ceritakan ini adalah hal yang bisa ditemukan hari ini. Karena di situ dikatakan, apabila ia berkata, tidak berkata dari dirinya sendiri, melainkan yang didengar dari Tuhan, itulah yang dikatakannya. Dan dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Nah sekarang, mari kita uji. Di dalam kitab saudara, apa yang diceritakan dalam kitab saudara, dan apa yang dikatakan oleh kitab saya. Adakah yang ada di dalam kitab saudara yang bisa ditemukan hari ini? Seperti layaknya Al-Quran. Apa yang diceritakan Al-Quran bisa dibuktikan hari ini. Bagaimana Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Ditemukan hari ini, memang langit tidak bertiang. Bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan tentang embrio, janin yang ada di dalam rahim manusia. Dan hari ini kemudian ditemukan oleh ilmuwan sesuai dengan apa yang kemudian tertuang di dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang konsep Big Bang, teori Big Bang. Dan memang betul-betul ditemukan ilmuwan sesuai dengan keadaan itu. Bagaimana kemudian Al-Quran menceritakan adanya api di dalam lautan. Dan betul-betul ditemukan pada hari ini. Bagaimana Al-Quran bercerita tentang adanya laut yang dua yang tidak bisa bersatu kemudian. Dan ditemukan hari ini. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang DNA. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang sidik jari. Dan baru ditemukan hari ini. Roh kebenaran itu akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa maksudnya? Hal-hal yang akan ditemukan oleh oleh kehidupan manusia, oleh peradaban manusia, oleh kemajuan kehidupan manusia sudah lebih dulu diterangkan. Apa yang diterangkan Paulus, apa yang diterangkan Markus, apa yang diterangkan oleh Matius, Yohanes, apakah bisa kita temukan hari ini? Nah, lalu kemudian Lukas menulis, Lukas mendengar dari mana? Karena dikatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Sekarang mari kita uji Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Paulus. Dari mana mereka mendapatkan ajaran-ajaran yang mereka tulis begitu tebal? Dari mana?
Sementara narasi yang dibangun oleh Yesus, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Coba kita lihat salah satunya. Lukas, kita uji Lukas. Lukas 1 misalnya. Apa yang dikatakan oleh Lukas di sana? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Ini Lukas mendapatkan dari mana ini? Karena tidak boleh. Nabi yang datang setelah Yesus itu adalah harus ucapan yang diucapkan itu adalah ucapan yang didengarkan. Ini Lukas dengar dari mana ini? Kita masuk ke dalam Yohanes. Yohanes 1. Apa yang dikatakan di sana? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Theos. Segala sesuatu dijadikan dia, tanpa dia tidak sesuatu. Ini penulis Yohanes dengar dari mana ini? Bukankah penyampai firman yang hidup zaman itu adalah Yesus? Kenapa ini tidak menjadi sabdanya Yesus yang keluar dari mulut Yesus? Yohanes ini dari mana mendapatkannya? Nah, sekarang kita ke Matius. Matius 1 sebagai awal penulisan daripada penulis Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda dan seterusnya. Di data nomor 11-nya Yosia memperanakan Yekonya. Ini keliru ini. Harusnya Yosia memperanakan Yoyakim. Tapi kenapa dilangkahi? Yoyakimnya hilang. Pertanyaan saya, ini yang membisikkan penulis Matius siapa? Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang dikatakan. Ini Matius dengar dari mana? Oke, kita masuk ke dalam Markus. Markus 1. Di situ sangat jelas diterangkan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus, anak Theos. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk ini. Markus dapat informasi dari mana? Di mana Markus mendapatkan informasi-informasi? Bukankah Yesus itu adalah sumber dari segala firman yang datang kepada Bani Israel? Sebab Yesus adalah firman itu sendiri katanya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaannya, Markus, Matius, dan Lukas tadi ini menulis dari mana? Siapa yang membisikkan? Dan juga Yohanes. Satu lagi, kita ambil. Oh sudah ya. Nah sekarang kita lihat Paulus. Empat-empatnya sudah gugur kan? Karena mereka menulis tanpa mendengarkan dari siapa? Dari Yesus harusnya. Tapi tidak mendengar dari Yesus. Lalu dari mana? Oh dari siapa? Dari Roh Kudus. Masakan Roh Kudus begitu bunyi firmannya? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang berusaha menyusun. Maka aku terpanggil untuk menyelidikinya. Masakan ada Roh Kudus menyuruh menyelidiki? Itu sudah pasti bukan. Nah sekarang kita lihat surah Paulus. Roma 1 misalnya. Roma 1 di situ diterangkan begini. Dari Paulus hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Theos. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini apa-apaan ini Paulus ini? Dari mana dia dapat informasi ini? Coba. Apakah mereka inilah nabi-nabi yang dikatakan roh kebenaran yang datang setelah Yesus? Bukan. Kita ambil contoh lagi. 1. Kitab Titus. Suratnya Paulus untuk Titus. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus di sana. Dari Paulus hamba Theos dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman-iman orang-orang pilihan Theos yang pengetahuan dan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Theos yang tidak berdusta. Dan pada waktu itu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepada Paulus sesuai dengan perintah Theos juru selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama kasih karunia dan damai sejahtera dari Theos Bapa dan begitu juga Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Ini surat Paulus untuk Titus anaknya Paulus yang ada di Antioquia. Ini ditulis oleh Paulus ini. Surat cinta, firman Tuhan, sabda Yesus atau apa? Lalu mana nubuatan yang tadi datang?
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pembuktiannya, tidak ada satupun surat atau kitab yang dituliskan kemudian oleh Paulus, yang kubacakan tadi kepada saudara, yang dituliskan untuk orang-orang Yahudi. Semua dituliskan untuk orang-orang di luar Yahudi. Lalu nubuatan ini kepada siapa terjadinya? Nih, ku ambil singkatnya. Surat Korintus dari Paulus dan Sentenes untuk orang-orang Korintus, bukan untuk murid Yesus. Filipi dari Paulus, dari Timotius untuk orang di Filipi, bukan untuk murid Yesus. Kolose dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Kolose, bukan murid Yesus. Galatia dari Paulus untuk orang yang ada di Galatia, bukan murid Yesus. Filemon dari Paulus, dari Timotius untuk orang yang bernama Filemon, Apria, Akripus, orang yang ada di Kolose, bukan untuk murid Yesus. Titus dari Paulus untuk seorang anak bernama Titus dari Antioquia, seperti yang saya bacakan tadi, bukan untuk murid Yesus. Efesus untuk orang-orang kudus yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani, yaitu Dewi Artemis, bukan untuk murid Yesus. Tesalonika dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada orang Tesalonika, kota di Yunani Utara, bukan untuk murid Yesus. Timotius dari Paulus untuk Timotius, seorang manusia yang disebut manusia Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 11, Anthropos Theos, manusia Tuhan. Timotius ini adalah uskup Kristen yang wafat kemudian di tahun 97 sebelum Masehi. Nah, ini artinya bahwa roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran bukan datang kepada Paulus, karena roh kebenaran itu akan datang menyeru orang-orang Yahudi untuk kembali kepada ajaran para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang, "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ya ahlal kitab." Menyeru kemudian kepada murid-murid Yesus, "Yahdi bihil lamanit samaridwan subulan salam." Wahai pengikut Yesus, ini kembali kepada Yohanes 16, 13, 14. Wahai pengikut Yesus, telah datang kepada kalian petunjuk berupa Al-Quran yang mengantarkan kalian kepada keselamatan. Nah, Paulus sendiri apa yang dikatakan? Yohanes, Galatia 1 nomor 16. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nyambung tidak dengan nubuatan tadi? Tidak. Galatia 2 nomor 8. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 16. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Nyambung tidak? Tidak nyambung. Lukas, Theophilus yang mulia. Nyambung tidak? Tidak nyambung. Jadi tidak ada surat di dalam kitabnya orang Kristen itu diperuntukkan untuk orang Yahudi. Semua diperuntukkan untuk orang-orang di luar Israel, Yerusalem pada masa itu. Jadi kemana perginya Yohanes 16 ini harus dituju? Apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang Yahudi hari ini, bangsa di mana Yesus diutus, ketika membaca Al-Quran, mereka akan menemukan berita-berita, informasi-informasi yang akurat, valid, sahih, di mana ditemukan hari ini pemberitaan yang 1400 tahun silam. Seperti yang saya katakan kepada saudara tadi. Ia akan memuliakan aku. Coba. Dia akan memuliakan aku. Nabi Isa sejak dari dikandung oleh ibunya sudah dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Diceritakan dalam surah Maryam. Bagaimana kemudian cerita ketika dituduh kemudian orang-orang Yahudi sebagai pesina yang bersetubuh dengan salah satu tentara Romawi bernama Pantera yang diceritakan dalam kitab Talmudnya orang Yahudi. Al-Quran datang, Nabi Muhammad kemudian datang memuliakan beliau. Tuduhan-tuduhan kalian termasuk penyaliban, kutukan yang ada terjadi pada dia. Nabi Muhammad memuliakan bahwa bukan dia yang mati terkutuk. Bayangkan kalau di kitab saudara diceritakan lahirnya di kandang binatang, sebelum dia lahir ibunya bertunangan dengan seorang laki-laki. Bayangkan tuh. Dan bahkan hampir dicerai oleh tunangannya. Ada apa dengan ini semua? Lahirnya kemudian dikatakan di palungan, ada yang mengatakan di kandang binatang, ada yang mengatakan di dalam goa. Kemudian begitu dia lahir, kemudian besar dia, diludahin mukanya, ditonjok mukanya, kemudian apalagi ditampar mukanya, habis itu ditusuk lambungnya. Begitu dia mati, bangkit dari ketiga, dituhankan lagi. Kasihan sekali Yesus ini di agama saudara. Begitu dia sudah terangkat ke langit, muncul lagi penyesatan baru. Manusia-manusia menganggapnya Tuhan. Sehingga Yesus malu di hadapan Bapaknya. Apa yang dikatakan? Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit, yang ada di surga.
Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, semuanya akan kuusir. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu ada di dalam kitab saudara. Maka nubuatan ini hanya bisa dipenuhi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1 menit terakhir. Tapi ini tak ada. Meskipun kitabnya orang Kristen ini tak ada. Umat Islam 1400 tahun sudah mengimani beliau sebagai nabi dan rasul, dan tidak akan pernah goyah kemudian iman kami dikarenakan kebenaran Al-Quran yang diteguhkan dengan keadaan di mana zaman bergulir, masa berganti, kehidupan manusia semakin hebat, semakin canggih. Akan tetapi Al-Quran yang sebagai warisan yang Allah berikan kepada beliau sampai hari ini tidak pernah tergantikan dengan apapun. Nah, diperparah dengan munculnya Bible. Ternyata apa yang ada di Al-Quran diperkuat dengan adanya adanya diskusi-diskusi apologet antar Islam dan Kristen. Masya Allah, saudara tentara. Inilah yang kemudian ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwasanya kedatangan Al-Quran, kedatangan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya kepada musuh kita kemudian mengajarkan kasih sayang, tetapi alam semesta ini adalah pantas kemudian untuk disayangi dengan datangnya Al-Quran, datangnya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya kira begitu, Bang Handi dan sahabat-sahabat guru-guru saya yang ada di sini. Silakan. Silakan tanggapannya, our brethren Niki, dari penjelasan gurunda. Apakah